Itu sangat-sangat fatal dan sembarangan loh. Kamu sesat, dia bilang begitu. Nggak, dia sambil angkat tangan melarang kita manggil Bapa. Itu kasih Bapa, masalahnya bukan soal ayat. Masalahnya Elia bilang siapa yang memanggil Yesus Bapa itu sesat. Coba, sedangkan itu ada ya Aba ya Bapa. Ya, silakan Elia. Ini ada Natali katanya mau ngobrol. Ya, aku mau ngomong nih udah nggak sabar ya, mau nanya sama Elia. Elianya Sabar mana? dulu, Denger nggak? sabar dulu. Elia monitor. Nggak monitor ya? Oke, kalau gitu ke aku aja. Oh ya. Kenapa dia nggak open mic? Lagi nggak monitor. Kenapa dia diem aja? Ya, silakan Kak. Itu sangat-sangat fatal dan sembarangan loh. Kamu sesat, dia bilang begitu. Nggak, dia sambil angkat tangan melarang kita manggil Bapa. Sebentar, Kak Natali ini berpandangan apa bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri apa gimana? Silakan Kak. Santai dulu, jangan teriak-teriak kayak ngegas gitu. Ya, maksudnya sekalipun dia bukan Allah Bapa atau apa, kenapa dia larang? Kenapa dia katakan kita itu sesat manggil Yesus Karena, itu Bapa? Kak, itu Sedangkan sudah Yesus sudah menyatakan bagaimana dia pandangan dia sebagai seorang Bapa kepada kita, berkorban, bertanggung jawab. No, Jadi bukan soal itu. dia Allah Bapa atau bukan. Yesus Kristus berkorban bertanggung jawab itu Dia berbeda. berkata jangan panggil Bapa, kamu sesat. Oh Yesus Bapakku sambil Yesus angkat itu bukan tangan. Allah Bapa Kak. Itu Anda itu harus belajar. Yang saya dulu keberatan di dalam dia konsep. melarang orang panggil Yesus Bapa. Dia Allah bilang Bapa. sesat. Kamu jangan panggil Yesus Bapa, kamu sesat. Baca di VT saya, lihat di YouTube, lihat di VT saya. Itu kan nggak boleh begitu, lebay. Karena poinnya Kak, Yesus spiritnya sendiri itu ngomong kepadawanmu. anakku, imanmu. Loh, Rasul Paulus juga disebut Nggak boleh Bapa. begitu, nggak boleh terlalu cerdas Paulus juga tapi disebut menyesatkan Bapa. orang kiamat. Tenang, Itu tenang. Ini kok bukan cuma dia yang pintar yang berhikmat. Dia berhikmat atau tidak bicara begitu? turun ya. Jadi kalau spiritnya itu kan kebanyakan ini kan orang-orang Wanes kan. Nah, supaya tidak terjebak di dalam pemahaman Wanes itu, itulah yang makanya membuat orang itu menjadi bingung seringkali. Itu kasih Bapa, masalahnya bukan soal ayat. Masalahnya Elia bilang siapa yang memanggil Yesus Bapa itu sesat. Coba, sedangkan itu ada ya Aba ya Bapa. Bapa menyuruh rohnya supaya kita memanggil dia Bapa, Aba. Saya kaget loh denger video itu, saya kagum loh sama Elia. Di mana Bu ayatnya Bu, panggil aku Bapak Bu? Panggil aku Bapa. Baca itu ya Aba ya Bapa itu ada di mana? Kamu spontan tiba-tiba suruh saya keluarin ayat. Yang Kalian mengatakan itu kan itu Tuhan pakar Yesus. kitab. Kalian jangan mencari kelemahan. Pikiran tuh harus positif. Apakah dengan begitu kalian memuliakan Tuhan? Jangan begitu. Yang kalian bawa itu kekristenan. Tahu nggak? Allah Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Bapa. Saya jangan ributin Wanes, JO segala macam. Jangan mengambing hitamkan orang. Lurusin aja ajaran kamu itu sudah cukup. Natali. Ini bukan soal siapa-siapa. Natali. Kita diskusi Bu ya, Yesus jangan itu marah-marah apa Bu ya. selain Tuhan. Iya Bu, kita diskusi boleh ya. Jangan bakbu-bakbu. Ya Tuhan Yesus lagi itu disentimen mens sama kayak. Tuhan, mana sih? Aku sudah baik-baik loh. Aku Cipi, panggil Ibu kamu apa itu dong? Masa aku sentimen panggil sama gereja bencos? mana? Gimana sih? Kagum kamu loh. Ibu sudah ku naikkan derajatnya Ibu. Kita diskusi baik-baik ya. Jangan panggil aku Ibu. Masa bencos? Kamu itu sentimen sama siapa? Sama ayat firman Tuhan yang mana? Sama Kita gereja diskusi mana? ya. Kamu diapain? Pelan-pelan ya. Ya Sama silakan gereja Kiam. mana? Kamu diapain? Kamu dikagumi. Tahu nggak?
sabar, istighfar ya, sabarkan dirimu. Ini loh, Kagumi sama denom manapun, tahu nggak diandalkan sebagai laskar Kristus. sabar Ngerti Natali, nggak? sabar ya. Nih lihat Jangan mulut matanya. tuh jangan apa ya? Udah deh bro, kayaknya memang nggak mengerti dia cara berpikir. Lanjut Ki. Iya, jadi dia tadi ngomongnya memanggil Yesus itu ya Aba Bapa. Loh ini loh katanya ini loh katanya ya Aba ya Yesus Bapa. itu. Iya, ini Tuhan Yesus yang ngomong kepada sang Bapa, bukan kepada dia sebagai sang anak, suruh memanggil dia ya Aba Bapa, bukan. Jadi lagu yang menggunakan ini ya, itu jelas spiritnya itu oneness sebenarnya, ya kan? Atau yang ku mau cinta Yesus itu, ya apa tidak ada yang. Tapi kalau misalkan menuju kepada sang Bapa tok sih, sebenarnya interpretasinya nggak ada masalah ya. Cuman entahlah, nanti dicek lah liriknya kayak gimana. Karena beberapa itu ada yang ketangkep basah itu memang oneness. Tuh. Gitu loh, Bapakku, tapi kemudian menganggapnya itu Allah Bapa. Rasul Paulus juga disebut sebagai Bapa juga. Ini aku tunjukin ayatnya ya. Nah, di dalam aku cek. Kiamat kalau buka ayat komputernya udah. Itu on fire teman-teman ya, on fire. Ya, 1 Korintus 4 tuh ayat 15. Nih. Abraham juga disebut Bapak Abraham. Gitu. Kalau sang Bapa itu adalah Bapa dari sang anak, tapi ini maksudnya nih Bapa ini ya sang sumber. Berbeda dengan maksud yang lain gitu ya. Kok ini bisa ya yang ini ya, akun yang ini kali ya. Coba. Udah bisa itu open kamera akunmu? Iya, yang akun hostnya deh. Nah, coba oke, kita cek ya. 1 Korintus 4 ayat 15. Coba. Nah ini, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi Rasul Paulus itu juga bapak. Terus juga ada kita mengenal bapak-bapak gereja, yaitu apa? Ya murid-murid dari para rasul itu. Itu loh. Jadi kalau menyebut para rasul itu atau bapak-bapak gereja itu nggak ada masalah. Abraham juga disebut sebagai bapak bagi orang beriman, ya kan? Tapi kalau maksudnya ini contoh ya, nih ya aku kasih ayatnya ini 2 Yohanes ya, atau 3 Yohanes, bentar, 2 Yohanes 1 ayat, ini nih ya, kalau menentang ini lain lagi ya. 2 Yohanes 1 ayat 3 nih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Nah ini coba ngasih ayat Efesus 1 ayat 2. Nih coba, atau Efesus berapa tadi? Efesus 1 ayat 2. Nih ya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita ya, dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Kan sama kan? Gitu loh. Jadi harus ngerti dulu tentang Tritunggal itu supaya nggak ini. Jadi makanya sekali waktu juga harus ini ya, harus dimengerti. Kadang ada lagu-lagu rohani itu yang
merujuk pada oneness, sebenarnya spiritnya itu spirit oneness. Nah kalau saya pribadi ketika ketika melihat liriknya itu saya ngerti gitu loh, oh ini bisa jadi nggak salah, tapi bisa jadi salah kalau orang yang nggak mengerti itu Yes. untuk menyanyikan. Ternyata kita satu pemahaman, Kiamat. Benar. Itu loh. Jadi Kayak bisakah lagu apa ya? bisakah disebut Yesus Bapa? Bapa itu kita sebut ketika kita melihat kemanusiaannya. Paulus aja sebut Bapa, Abraham aja Bapa gitu. Tapi kalau dalam hakikatnya, no, dia adalah firman itu. Bedakan dong teman-teman. Paham ya? Gitu. Gelar bagi Mesias itu. Nih ya, Bapa yang kekal itu gelar bagi Mesias nih loh. Bapa yang kekal, kenapa? Karena melalui kodrat kemanusiaan Kristus itu sebagai kurban itu ya, kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam Kristus itu. Makanya ini bicara tentang apa nih? Kalau Allah yang perkasa ini jelas pada kodrat ilahinya. Bapa yang kekal, Raja damai, ini berarti bicara tentang gelar Mesiasnya nih. Itu juga Bapa yang kekal ini. Bukan Allah Bapa yang kekal, bukan. Ya. Jadi harus mengerti tentang gelar dari Mesias itu apa saja. Dia sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi, sebagai hamba Allah, ya. Terus sebagai raja, kalau ini raja tadi udah raja damai, raja yang kekal. Nih lihat, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Berarti ini kerajaannya yang selama-lamanya apa? Yang dibawa kerajaan surga. Jadi bukan Mesias yang perang di dunia, itu bukan, tapi perangnya ya sama dari bapa segala dusta itu, iblis itu. Iblis juga disebut bapa juga. Iya. Di situ ada kata disebutkan, ada nggak Ki, disebutkan di situ Ki? Dalam saya tadi disebutkan orang. Ada kata disebutkan. Nah, jadi dalam ayat itu dinubuatkan orang-orang akan menyebut Yesus adalah Bapa. Ya, itu orang-orang menyebut. Nah, sekarang penggenapannya, tetapi orang-orang oneness ini nggak punya otak. Nah, jadi itu bukan dari firman yang mengatakan orang-orang akan menyebutku Bapa, enggak. Yang Raja Damai itu bukan. Maksudnya banyak nanti orang menyebut dia Bapa. Nah, Bapa seperti apa? Oneness ini mengatakan dialah Bapa itu. Cuing, Ultraman datang. Bumi lagi kacau balau. Datang Ultraman, enggak begitu. Ya. Makanya kalau kita orang Tritunggal, apakah kita menyebutkan Yesus Bapa itu salah? Tergantung konteks apa dulu kamu sebutkan. Apakah dia adalah Bapa pencipta langit dan bumi, atau Bapa yang berjalan di atas bumi ini sebagai dia manusia? Masa ibu-ibu dipanggil kan laki-laki? Gitu loh. Paham gak sih teman-teman Kristen? Ya, jangan langsung harus mengerti teman-teman ya. Teman-teman yang awam-awam, jangan langsung kita bikin level pedas kepada orang yang nggak mampu makan level pedas. Artinya mereka nggak ngerti apa-apa. Kita ajari pelan-pelan. Bapa dalam hal apa dulu kamu sebut Yesus. Tapi kalau Bapa dalam hakikatnya adalah Allah pencipta langit dan bumi, no, itu tidak benar. Dia adalah firman. Gitu loh ya teman-temannya, pelan-pelan. Nanti jadi kayak tadi Ibu Natali, harusnya dia paham apa yang kita sampaikan karena sudah kita kasih level 4, akhirnya dia kurang ajar kau, mana air pujian pergi aku. Jadi pergi dia, jadi menolak langsung. Agak ngeri lah. Iya. Oke Ki, lanjut Ki. Iya. Gitu. Oke lah, lanjut ya. Itu kalau ngecek di ininya ya, kayak di Yohanes 8 ayat 44 itu pakai kata patros itu. Atau dari kata pater, itu secara umum itu. Bapak secara umum, iblislah yang menjadi bapamu tuh. Jadi umeis ek patros to diabolos itu iblis. Nih lihat. Jadi kata siapa? Ini kayak itu bapak, itu bukan bapak. Kan banyak yang ngomong begitu. Ini padahal akar katanya ya sama saja. Itu loh. Coba.
Apa ini kok lama ya dibuka kameranya nih, akun hostnya. Oh ini baru bisa. Nih ya, aku bukakan nih ayat 44-nya nih ya. Iblislah yang menjadi bapamu nih. Umeis ek patros to diabolo este kaitas epitumias ya, to patros bla 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 bla. Nah ini ya, jadi ini keinginan bapamu. Nah ini juga pakai kata patros. Nah ini secara umum ya. Misalkan kita cek Matius 6 ayat 6 juga sama pakai patros. Nih. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga, di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini juga pakai kata apa nih? Sude otan proseukse eiselte eisto tamiesion so kai Ecclesiastes ten turan so coba patri, ini pakai kata patri di sininya. Patri, coba ya kita cari lagi nih 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau di sini pakainya pater, ini pakai pater. Ini kalau Matius 6 ayat 8 pakai pater juga. Ini pakai pater. Itu ya, coba. Patros, coba ya aku cari yang pakai patros itu ayat mana ya, coba. Patros ini Matius, coba Matius 10 ayat 20. Ini roh Bapamu ini nih. Matius 10 ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata dalam kamu. Ya, nih pakai kata patros. Ya, ogar umeis este oi lalontes ala tu pneuma to patros. Nah, ya. Tuh. Ini 4-4-nya pakai kata patros ya. Jadi aku cariin yang ini supaya teman-teman juga kalau aku bilang itu akar katanya sama, nanti kan ini yaudah aku cariin yang sama. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau merujuk kepada sang Bapa ya karena dia hipostasis, Bapa yang mengutus anaknya. Ya ini sama ini ya aku tunjukin, misalkan Yohanes berapa ya? Yang Bapa Yohanes 5:26 nih. Nih, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, jadi ini bicara tentang hipostasis ketika sang anak ini diutus ke dalam dunia. Ya, ini bicara tentang incarnate nih. Nih, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang yang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup sama seperti Bapa menjadi dunia. Jadi ini bicara tentang incarnate ya. Jadi bicara tentang Kristus yang memiliki tubuh kemuliaan itu, yang mana dia memanggil kita ya, yang bicara tentang satu hipostasis itu. Jadi harus mengerti tentang Trinitas, harus ngerti tentang kristologi. Ketika firman menjadi manusia dan ketika dia naik ke surga ya, itu juga dikatakan ada tahta Allah dan tahta anak domba nih, lihat nih. Jadi bukan kemudian kembali menjadi firman Allah, bukan. Wahyu 22:1 ini, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Ini sebenarnya tahtanya ini cuma satu sebenarnya. Nih ya, trono. Jadi trononya cuma satu. Trono itu artinya tahta.
trono toteo kai, nggak ada trono di sini ya, to arnio. Nah makanya ini kalau bicara tentang air yang mengalir ini bisa tentang roh. Jadi Roh Kudus itu keluarnya dari satu Allah itu, yaitu Sang Bapa. Nah kalau melalui Sang Anak itu bicara keesaan Allahnya, hipostasis, itu keesaan dalam hipostasis gitu, melalui Sang Anak tapi bukan keluar dari Sang Anak. Itu pengakuan iman yang awal ya, Konstantin dan Nikea, seperti itu.